Detiker, salam jumpa dengan saya Erwin Daryanto di blak-blakandetik.com. Kali ini saya berkesempatan bertamu ke ruang kerja Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan. Nah, kita akan berbincang soal isu yang lagi hangat, yaitu soal reklamasi. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat untuk DKI Jakarta yang diulang tahun ke-492 kebanjiran penghargaan. Belum lama ini DKI Jakarta dinobatkan sebagai angka kemacetannya turun. Dan hari ini Jakarta juga dinobatkan sebagai kota dengan perbaikan sistem transportasi terbaik. Satu dari 3 kota terbaik di dunia dalam perbaikan sistem transportasi dan mobilitas pekerja. Pak Gubernur, selamat atas Terima kasih, Mas Erwin. kebanjiran kepenghargaannya. Alhamdulillah. Jadi di ulang tahun ke-492 ya Pak Gubernur ya? Ya, kita bersyukur sekali. Ini kerja begitu banyak orang. Dan tadi seperti dibilang, di dalam ranking kemacetan, Jakarta turun. Biasanya kalau ranking kan kita pengen naik ya. Betul. Kalau untuk kemacetan kita pengen turun. Iya. Jadi, dan turunnya cukup tinggi. Karena kita sekarang posisinya menjadi keempat dan ini ke-7 dari keempat. Kemudian hari ini tadi subuh kita mendapatkan kabar bahwa Jakarta di antara lebih dari 200 kota besar di dunia, kita 1 dari 3 dengan perbaikan sistem transportasi terbaik. Tapi tentunya ini sudah bersyukur tapi belum puas. Ya, karena pasti akan masih banyak lagi perbaikan-perbaikan ke depan. Insya Allah jalan terus. Justru ini menambah optimisme. Apa bahwa we are on the right track. Jadi kita nerusin, tapi tracknya udah betul. Artinya arah progresnya betul, dan saya senang karena award ini bukan hasil voting-votingan di medsos. Seperti yang ramai di netizen gitu. Biar di mana bisa dikerahkan orang milih gitu. Ini dalam sebuah forum transportasi dunia di Brazil yang mereka melakukan penilaian secara komprehensif, fair, dan kredibel. Jadi kita merasa bersyukur dan bangga sekaligus ini pemantik. Yuk kita kerja lebih keras, apalagi kita we are on the right direction. Yang sudah terlihat mungkin oleh publik adalah Jalan Sudirman Tamrin gitu. Tapi rencananya ada daerah-daerah yang lain yang akan dipoles seperti saat ini Sudirman Tamrin. betul. Jadi kita melakukan revitalisasi kita istilahkan di beberapa jalan untuk jadi contoh lagi. Misalnya di Jalan Kasablanka antara Jalan Sudirman dengan Jalan Kuningan, Rasuna Said itu sedang dilakukan pemugaran. Kemudian Cikini Raya itu sedang dilakukan pemugaran. Lalu daerah Kemang Raya itu juga pemugaran. 3 ini nanti akan jadi contoh bahwa kita melakukan perluasan trotoar, memanfaatkan trotoar itu lebih banyak untuk berjalan kaki. Lalu kita mengundang masyarakat untuk berkegiatan. Ada kegiatan seni, ada kegiatan perdagangan. Di trotoar itu? Di trotoar itu. Sehingga seperti juga di Jalan Sudirman. Kan ada musik tepi barat. Ada kegiatan musik seni Melayu di situ. juga di situ. Ada musik Melayu. Jadi kita ingin pejalan kaki yang melewati jalur-jalur yang kita bangun, dia bukan saja menjalani, tapi dia mengalami. Itu sebabnya kenapa kita membangun JPO dengan desain yang unik. Supaya perjalanan pagi, malam, berangkat, pulang kantor bukan sekedar rutinitas. Tapi bisa menjadi pengalaman yang unik setiap kali mereka melewati tempat-tempat itu. Jadi, dan banyak yang selfie juga akhirnya. Alhamdulillah banyak selfie. Jadi itulah sebabnya kita bertahap kita kerjakan. Dan kami fokus pada yang kita kerjakan. Dengan begitu, insya Allah apa yang diamanatkan kepada kami akan bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan itu bagian dari janji Pak Gubernur waktu kampanye dulu ya, bahagia warganya, maju kotanya, bahagia warganya. Itu janji. Nah, soal janji ini Pak Gub, kita yang lagi ramai soal reklamasi ini. Tiba-tiba Pak Gubernur Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk kurang lebih 1.000 bangunan di Pulau D. Ya, ini kemudian di netizen ramai ini Pak Gubernur mengingkari janjinya karena janjinya dulu menolak reklamasi.
kok sekarang malah memberi izin ke reklamasi. Nah, gimana? Masa sih Pak Gubernur ingkar janji gitu? Ya, Jakarta ini semuanya terang benderang. Iya. Janji juga terang, pelaksanaan terang. Tidak ada yang bisa disembunyi-sembunyikan di sini. Jadi kalau tidak tahu bukan berarti kemudian tidak ada, gitu ya. Kemudian kita melakukan, saya ingin luruskan. Ya. Nomor satu, kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Ya. Kan gitu ya. Kami berjanji menghentikan reklamasi. Itu jelas kami katakan. Ya. Jadi kita akan menghentikan reklamasi. Dan kita katakan juga, wilayah yang sudah terlanjur jadi daratan akan dimanfaatkan untuk masyarakat luas, terbuka bagi semua, dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah. Jadi kira-kira dua janjinya tuh. Dan yang pertama udah ditepatin. Pertama, menghentikan reklamasi. Udah ditepatin Pak Oso ya. Kita jalanin. Karena itu kalau ada yang mengatakan tidak menepati, di mana tidak menepatinya. Dan memang kami tidak pernah berjanji dan tidak pernah memiliki ide untuk membongkar daratan hasil reklamasi. Tidak pernah. Karena ongkos kerusakan lingkungan ini luar biasa. Itu lahan besar sekali. Anda bayangkan aja sebuah pulau 320 hektar lebih, kalau dibongkar, itu mau dibuang kemana tanahnya? Malah merusak lingkungan. Jadi memang dihentikan. Lalu yang kedua, yang sudah ada, dimanfaatkan. Dibuka untuk publik. Sekarang sudah terbuka untuk publik. Yang Pulau D itu ya. Ya, nah kemudian ini semua kita lakukan kemarin dengan cara legal. Ini kan pertarungan legal, bukan pertarungan sosmed. Ini kan bukan kuat-kuatan di sosial media. Ini adalah pertarungan. Kenapa? Karena reklamasi itu adalah sebuah produk hukum. Program reklamasi. Nomor satu. Reklamasi itu mungkin jadi pertanyaan, ini program swasta atau pemerintah? Reklamasi itu perintah dari Kepres, Keputusan Presiden nomor 52 tahun 95. Kemudian ada perdanya. Perdanya itu perda nomor 8 tahun 95. Jadi kita, pemerintah Pemprov DKI mendapatkan perintah untuk melaksanakan reklamasi. Nah, kemudian sudah diterjemahkan dalam rencana tata ruang. Jadi RT RW itu rencana tata ruang dan tata wilayah itu kita sudah ada di situ di dalam petanya bahwa akan dibangun 17 pulau. Jadi ini akan dilaksanakan. Saya berjanji mau menghentikan. Kemudian yang kita lakukan dalam proses penghentian itu. Tahun lalu, bulan Juni, saya membentuk namanya Badan Koordinasi Pelaksanaan Reklamasi. Ketika badan itu dibuat, ramai juga. Dikira mau melanjutkan reklamasi. Saya dikritik, dibilang mau melanjutkan reklamasi. Tapi saya tidak bisa menjelaskan. Nggak boleh menjelaskan. Karena ini adalah bagian dari sebuah rencana yang harus tuntas dulu baru saya jelaskan. Dan pada yang mengkritik, saya katakan, Anda mengkritik imajinasi Anda sendiri. Kan orang buat imajinasi bahwa akan melanjutkan, lalu marah pada imajinasi itu kan. Kan saya nggak bilang mau melanjutkan. Saya membentuk badan, lalu dikira mau melakukan reklamasi, lalu marah. Kan bukan marah pada badan saya, marahnya pada imajinasi sendiri. Nah, saya tidak jawab itu. Saya jawabnya nanti pakai kenyataan. Lalu apa yang kita kerjakan? Kami, badan ini memanggil semua pihak yang sudah pernah mendapatkan izin reklamasi. Dipanggil semua, diaudit, apakah kewajiban Anda sudah dilaksanakan atau belum. Sebuah badan mengeluarkan izin untuk reklamasi, lalu pihak yang terima izin itu punya kewajiban-kewajiban. Diaudit, udah pada mereka jalanin belum kewajibannya. Dan ketika mereka tidak menjalankan kewajibannya, maka kita cabut izinnya. Jadi ketika izinnya dicabut itu bukan selera gubernur, tapi lewat prosedur hukum. Kajian dari badan tadi. Nah, badan ini memang yang ditugaskan oleh Kepres dan oleh Perda untuk mengelola reklamasi. Yang tahun 2009 badannya dibubarkan. 2009 badannya dibubarkan. Ya. Saya bentuk kembali. Karena itu ketika saya bentuk kembali, rame. Ini berarti mau meneruskan reklamasi. Kenapa? Supaya yang mencabut izin adalah badan yang mengeluarkan izin, kan gitu.
Ya, ya. Sederhana Ya, bukan? betul, betul. Kenapa? Karena memang ini pertarungannya di medan hukum, Jadi bukan sosmed. bisa disimpulkan bahwa penghentian reklamasi 1710 itu termasuk pemberian MBT hasil dari kajian dari Sebentar. badan ini. Terusin lagi nih. Oke. Nah, Jadi kemudian ada 13 13 izin mati oleh situ. yang tidak sesuai dengan kewajibannya, itu dicabut. Lalu ada 4 daratan yang sudah jadi. Yang 4 daratan dimanfaatkan. Jadi 13 berhenti, tidak bisa dilanjutkan. Alhamdulillah itu sudah diterjemahkan, masuk di dalam RPJMD kita, tidak ada lagi reklamasi. Kemudian nanti akan dimasukkan dalam perda RT/RW kita. Ya. Sehingga rencana wilayah, rencana tata ruang. Sehingga tidak lagi ada kegiatan reklamasi. Nah, yang 4 dimanfaatkan. Karena sudah terbentuk pulaunya. Sudah terbentuk. Nah, di tempat, jadi udah ya, janji itu lunas ya. Lunas. Jadi kalau ada yang bilang Anies meneruskan reklamasi, tidak loh. Nggak boleh loh. Karena itu salah. Nah, gamblang nih. Gamblang, jelas. Dan tapi jangan keliru bahwa reklamasi itu apa sih sebetulnya? Reklamasi itu kegiatan membuat daratan di atas perairan. Itu dihentikan. Sekarang udah jadi daratan. Dari dulu memang rencana dimanfaatkan dan dibuka untuk publik. Lalu sekarang kita ada daratannya nih. Apa daratan itu? Daratan itu tidak disebut pulau. Daratan itu pantai. Karena perdanya juga namanya gini. Perda Penyelenggaraan Reklamasi Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta. Oke. Dan disebut pulau itu, disebut pulau jika terbentuk secara alamiah. Kalau bukan alamiah, namanya pantai. Ancol hasil reklamasi bukan? Reklamasi. Pantai. Mutiara reklamasi bukan? Reklamasi. Indah Kapuk reklamasi namanya? Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, Pantai Ancol. Ya, jadi ini pun pantai. Karena itu kita beri nama pantai yang 3 di sana, Pantai Maju Bersama. Kita maju bersama. Iya. Kita maju bersama. Nah, dan di Pantai Maju itu terjadi kegiatan pembangunan tahun 2015, 2016, 2017. Saya mulai bertugas 2017. Dan di masa itu mereka disegel terus, tapi didiamkan. Artinya disegel tapi tidak di stop gitu. Bukan disegel, di stop, tapi mereka tidak peduli. Jalan terus. Ya. Disegel lagi, jalan terus. Jadi Pemprov itu seperti, kalau orang Jawa bilang nggak diajeni, Mas, nggak dihargai. Lawang segel kok dicuekin. Jalan terus. 2018 saya segel. Itu yang pulau C ya? Bukan pulaunya, bangunannya. Bangunannya. Bangunannya disegel karena melakukan kegiatan pembangunan secara tanpa izin. Oke, selesai di situ. Berhenti mereka. Beda ya, ke zaman Pak Gub, mereka Berhenti. disegel berhenti total. Berhenti total. Nah, sebelumnya disegel sebelumnya tapi diem dalam- aja. Padahal saya nggak bentak-bentak, saya nggak caci maki, saya ini senyum aja, Mas. Senyum aja, Mas. Gamblang nih ya, ada janji 2, 1 menghentikan reklamasi, 1 pulau yang pulau. Kalau sekarang pantai yang terbentuk itu dimanfaatkan untuk masyarakat. Iya. Nah, Memanfaatkan itu kan pakai peraturan, pakai ketentuan kan, ya. betul kan? Nah, sekarang gini, kenapa kemudian saya proses di ujungnya keluar IMB, tapi awalnya gimana sih ini ceritanya kok jadi keluar IMB? Nah, itu yang pertanyaannya. Dasarnya Pergub 206 katanya. Nah, gini, sebetulnya bukan hanya 2,6. Ya. Jadi ini apa gambaran ya kira-kira sebuah, atau saya pakai ini aja. Boleh. Ya, Mas. Ya. Mas, saya kasih gambarannya ya, gini. Nah, jadi ini terbentuk sebuah lahan. Terbentuk sebuah lahan di sini. Lahan ini hasil reklamasi. Di sini adalah Pulau Jawa. Si lahan ini bagian dari Pulau Jawa. Iya. Namanya pantai. Nah, di pantai ini kemudian pada Oktober 2016 dikeluarkan Pergub 206 tahun 2016. Iya. Apa ini Pergub ini? Pergub ini mengatur
rencana, kita bahasa awamnya, rencana tata kota. Namanya Panduan Rancang Kota, PRK. PRK itu menentukan kira-kira nih, di sini jalan, kemudian di sini untuk rumah, di sini kantor, di situ kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu Mas. Jadi ini diatur mana hijau, mana biru, mana rumah, mana kantor gitu ya kira-kira. Dah PRK selesai. Apakah bisa mengeluarkan IMB? Nah, itu pertanyaannya adalah Tidak, nggak bisa. PRK itu cuma mengatur tata ruang. Kenapa belum bisa? Karena belum ada alas haknya. Siapa yang berhak atas lahan ini? Ini lahan milik siapa? HPL ya. Betul. Nah, kemudian keluarlah di bulan Agustus 2017 HPL. HPL-nya milik siapa? Pemprov DKI. Oke, kemudian keluar HGB. Oke. Nah, HGB itu keluar karena ada Pergub 206. Di sini dibagi-bagi nih. Kebayang, Mas? Dibagi-bagi beberapa perusahaan gitu. Bukan bagi. Jadi ini wilayah ini untuk apa kan HGB-nya di situ. Pembagiannya, iya. Jadi HGB dikeluarkan atas dasar sudah ada PRK. Kalau belum ada PRK, tidak bisa dikeluarin HGB. Sebentar Pak. Kalau HGB dasarnya adalah pergub, dasar hukumnya. Kalau HPL itu? Ini kan program pemerintah. Tanahnya tanah kita. Iya. Lalu itu adalah milik kita tanahnya. Iya. Karena itulah mereka mengeluarkan hak pengelolaan lahan pada Pemprov DKI. Pemprov DKI itu ya. Karena kita tanah DKI. Iya. Ya, itu tanah milik kita. Pemanfaatannya berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat antara Pemprov DKI dengan pihak swasta. Dengan swasta tadi. Nah ini juga, unik lagi nih. Mas, itu jadi udah terbit perjanjian kerjasamanya itu kan? justru itu. Nah ini yang tambahan lagi Mas. Nih saya kasih gambaran ya. Saya kasih ilustrasi aja. Saya dilantik 16 bulan 10 tahun 2017. Ya. Oke. Di bulan ini, bulan Oktober, tanggal 2 Oktober. 14 hari belum ya? Dan tanggal 5 Oktober, terjadi perjanjian kerjasama. Yang ketiga dan keempat. Lalu di bulan Agustus, tahun yang sama, terjadi perjanjian kerjasama lagi. Ini PK lagi nih. Perjanjian yang pernah sebelumnya tahun 97 dan tahun 2012. Ini untuk pulau yang sama? Pulau yang sama. Nah, ini bedanya Mas antara reklamasi, urusan reklamasi dengan urusan lain di Jakarta. Dalam urusan lain di Jakarta, Pemprov DKI itu posisinya sebagai regulator. Dalam urusan reklamasi, Pemprov DKI itu sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama. Dengan pihak swasta tadi? Dengan pihak swasta. Artinya? Dan Mas Erwin tahu, perjanjian kerjasama itu sifatnya mengikat seperti undang-undang. Bagi dua belah pihak. Itu perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama itu semuanya dibereskan sebelum saya bertugas. Atas dasar perjanjian kerjasama itulah, maka di perjanjian kerjasama dan PRK 206 dikeluarkanlah HGB. Karena ada HGB, maka mereka punya hak untuk membangun. Karena punya hak untuk membangun, maka mereka berhak untuk dapat IMB. Ini yang kemarin Pak Gubernur bilang bahwa sudah terkunci. Pas Pak Gubernur masuk DKI sudah terkunci, artinya bukan soal terkuncinya, tapi semua landasan hukum. Semua landasan hukum untuk melakukan kegiatan pembangunan sudah tertata semua. Sehingga mau tidak mau harus menerbitkan IMB. Ya itu kewajiban yang ada di situ. Ya, dan itu konsekuensi logisnya. Nah, jadi kalau dilihat ini, kalau saja dulu tidak ada Pergub 206, tidak bisa dikeluarkan HPL, HGB, tidak bisa kemudian dilakukan proses kegiatan pembangunan. Sekarang gini kalau tanya, lahan kosong bisa dibangun? Ya nggak bisa kalau belum ada rencana tata ruangnya.
lalu dibuatkan secara tata ruang, karena itu kemudian dibangun. Jadi sekali kan sempat dengar, kenapa nggak kalau PRK 2 Pergub 206 bisa buat IMB, ya dulu udah dikeluarkan. Iya. Tidak bisa karena belum ada haknya, belum ada HGB-nya, belum ada HPL-nya waktu itu. Bentar, HGB itu terbitnya tanggal berapa? Kalau Agustus kan HPL, Agustus 2017. HGB-nya Sehari sesudahnya. sehari, berarti Sehari sudah HPL keluar. HPL keluar, HGB Sesudahnya sehari keluar. ajaib ya. Anda bisa menilai sendiri. Ya. Jadi HPL keluar, lalu HGB keluar. Oh, yang ramai itu. Oke. Kemudian atas dasar itulah mereka melakukan kegiatan pembangunan. Dan perjanjian kerjasamanya begini. Kerjasama itu pihak swasta memiliki kewajiban memenuhi semua yang menjadi kewajibannya. Atau yang semua prosedur diikuti. Bila semua prosedur diikuti, maka Pemprov DKI berkewajiban untuk mengeluarkan semua perizinan. Dan pihak swasta itu sudah memenuhi semua kewajiban sehingga Persis. terbit IMB. Persis. Itu salah satu isinya, isi perjanjian kerjasama. Anda boleh lihat semua isi perjanjiannya. Bahkan begini, mungkin ada pertanyaan. Kenapa nggak dibongkar aja, Pak? Ya. Bangunan itu. Ya kan? Bongkar aja. Ini ada prinsip dalam hukum tata ruang bahwa perubahan peraturan pelaksanaannya tidak berlaku surut. Ya. Jadi kalau misalnya ini sebuah kawasan, nggak usah kawasan lah, sebuah persil itu, dikatakan ini boleh dalam PRK-nya disebutkan sebagai tempat boleh dibangun untuk rumah Ya. atau untuk gedung kantor. Lalu 5 tahun kemudian kita membuat peraturan mengatakan bahwa tempat ini hanya boleh untuk lahan hijau. Lalu rumahnya dibongkar, nggak boleh itu. Kalau orang membangun sesuatu dengan memiliki dasar hukum, maka tidak boleh kemudian berubah bangunan itu menjadi ilegal. Bangunan itu kan pada saat dibangun legal. Tapi tidak kemudian ketika 3-4 tahun kemudian kita mengubah, otomatis barang itu menjadi ilegal. Tidak ada lagi orang yang percaya pada aturan hukum nanti. Ya. Karena nggak ada yang berani bangun. Tapi Pak Gub, IMB belum keluar, tapi bangunan sudah berdiri. Itu artinya apakah bukan berarti mereka ini melanggar peraturan? Melanggar peraturan. Peraturannya adalah melanggar membangun tanpa izin. Ya. Tapi mereka membangun sesuai dengan PRK 206 karena itu menjadi legal. Nah, legalnya karena PRK, tapi tetap aja mereka salah. Salahnya adalah tidak punya Izin, IMB. tidak IMB. Ya, tapi bangunannya sendiri dibangun sesuai dengan peraturan. Kalau di situ buat 2 lantai dibangun 2 lantai. Kalau di situ bangun 3 lantai dibangun 3 lantai. Nah, konsekuensi dari mereka membangun tanpa IMB ini, apakah nggak ada sanksi atau apa gitu? Ada sanksi. Sanksi Maka apa ada? ya kan disegel kan? Kan begini, maka itu waktu itu kita segel. Disegelnya karena pelanggaran apa? Pelanggaran membangun tanpa IMB. Lalu mereka akhirnya taat. Mereka kemudian kita bawa ke pengadilan. Diputuskan oleh hakim pengadilan di Jakarta Utara. Kena denda mereka, kena sanksi dari pengadilan. Sesudah itu mereka mengurus denda. Nah, istilahnya denda IMB mendahului Bangunan izin. denda mendahului izin. Jadi dia kena denda karena melakukan pembangunan tanpa izin. Apakah kalau orang membangun tanpa IMB bisa dibongkar? Iya. Tidak bisa. Dibongkar atau tidak itu bukan ada IMB-nya. Dibongkar apa tidak itu menyalahi peraturan. PRK apa tidak. Tadi. Itulah sebabnya kalau nggak ada PRK, dia nggak bisa bangun. Tapi karena ada PRK, lalu dibangun sesuai dengan PRK, maka bangunan itu benar secara tata ruang. Tapi salah prosedur pembangunannya karena tidak memiliki izin. Aturannya ada, mereka kemudian dapat denda. Dendanya itu bukan 15% itu, Pak? Bukan. Itu denda karena melanggar, sama aja. Seperti kalau Anda bangun rumah tidak pakai IMB,
lalu nanti akan kena denda. Sekarang begini, di masyarakat ada pandangan, Pak, di tempat lain orang membangun tanpa IMB dibongkar. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan. Dibongkar itu bukan karena IMB-nya, tapi dibongkar itu karena tidak sesuai dengan rencana tata kota. Contoh, bolehnya membangun 2 lantai di tempat itu, dia membangun 4 lantai. Yang 2 lantai dikepras. Karena dia membangun 4 lantai, maka dia nggak ngurus IMB. Karena kalau ngurus pasti nggak dapat. Nggak keluar izinnya. Ya. Jadi dia tidak punya IMB. Lalu petugas datang, lalu melakukan tindakan. Dipotong 2 lantai. Tapi dipotongnya bukan karena IMB-nya. Dipotongnya karena tidak sesuai dengan rencana tata kota. Nah, ini dibangun sesuai rencana tata kota. Sesuai rencana tata kota. Hanya tidak memiliki IMB. Lalu mereka menyelesaikan, mengurus IMB-nya, lalu keluar IMB-nya. Seperti juga kalau mengurus yang lain. Pak, kalau dalam perjanjian kerjasama itu isinya yang apakah itu juga termasuk yang kontribusi 15% itu, Pak? Tidak ada itu. Di perjanjian kerjasama nggak ada ya? Tidak ada. Bahkan saya bicara tentang kontribusi dan lain-lain, saya malah ingin tahu sebetulnya 15% itu dasarnya apa? Nah, kenapa tidak 17%? Kenapa tidak 22%? Kenapa tidak 12%? Kan kami ini negara. Saya ini gubernur, bukan pedagang yang lagi mau tarik-menarik prosentase. yeah. Justru itu atas dasar apa 15%? Itu lebih cocok bahan kampanye daripada sebuah rencana kerja. Apa dasarnya 15? Kenapa tidak 17? Kok enggak 22? Itu sebuah subjek yang berbeda sekali dengan urusan ini. Itu subjek berbeda sekali. Okay. Yang urusan ini itu soal perizinannya. Dan tidak ada urusan dengan soal kontribusi dan lain-lain. Karena itu adalah kewajiban yang nanti mereka, apapun adalah bagian dari keputusan pemerintah dan pihak penyelenggara reklamasi. Pak, selain denda tadi, selain denda yang oleh pengadilan kepada pengembang, apakah Pemprov DKI akan mengenakan semacam tadi kontribusi tadi ke depannya? Pada saat ini belum ada pembahasan apapun. Belum ada pembahasan. Belum ada pembahasan apapun. Bahkan saya melihat begini, saya ingin kedaulatan kita itu dikembalikan. Apa sih yang berbeda reklamasi sekarang dengan dulu? Ini pulaunya tertutup, Mas. Dulu. Tidak bisa dimasuki. Pernah Detik bisa masuk? Nggak bisa. Tidak ada media satupun bisa masuk. Sekarang semua bisa masuk. Kedaulatan dikembalikan. Mau bayar kontribusi 50%, 100%, saya tidak terima. Saya tidak menjual kedaulatan Republik ini pada pedagang manapun yang membayar harga sebesar apapun. Jadi, buat saya, Mas, ini diskusi ini tuh berbahaya. Kalau sampai sebuah wilayah ditutup hanya karena membayar kontribusi. Pilihannya itu begini kira-kira. Ini wilayah saya tutup, saya bayar. Oke? Atau wilayahnya menjadi wilayah kami. Oh, saya ambil wilayah kami. Pulaunya kawasan pantainya terbuka. Seluruhnya di bawah kendali Pemprov dan mereka seperti wilayah-wilayah lain. Memiliki rumah sesuai dengan hak yang ada. Karena ada anggapan begini, Pak Gub. Karena tidak ada kontribusi, jadi Pemprov DKI itu kehilangan potensi pendapatan yang sampai hitungannya 158 triliun kalau hitungan. Bisa dijelaskan uang itu hitung 158 dari mana? Nah, tidak ada. Coba Mas Erwin jelasin. Mas Erwin ngangkat itu. Mas Erwin harus bertanggung jawab. Menunjukkan pada saya penghitungan 158 itu dari mana. Kalau Mas Erwin tidak bisa menunjukkan, berarti itu adalah bagian dari propaganda. Ya. Berarti kan Anda mengikuti propaganda gitu. Rame banget di medsos ini, berarti apa? Justru menurut saya Detik berkewajiban menanyai angka itu dari mana. Nah, sebelum angka itu dianggap sebagai sesuatu kenyataan. Nih kalau saya sampaikan lebih jauh lagi nih, Mas. Kenapa sih Pergub 206 itu dibuat? ya. Karena pembahasan perda mandek. Lalu ada anggota dewan ditangkap. Ingat ya waktu itu? Iya. Ya. Ini jadi pertanyaan loh. Kenapa sih kok
mandek, katanya waktu itu pembahasannya mengenai kontribusi tambahannya berhenti. Iya. Oke. Perda yang mau dibahas itu mengatur apa? Mengatur rencana tata ruang. Sama zonasi ya, zonasi wilayah Iya. pesisir. Kok gubernur mengeluarkan rencana tata ruangnya, tapi tidak menuliskan 15%-nya ya? Di raperda yang Enggak, di dalam peraturan-peraturan yang ada. Kan begini, dari sisi pengembang, ya, minta diberikan PRK ya, lewat perda kan, supaya itu bisa jalan. Dari sisi pemerintah waktu itu minta apa? Minta kontribusi. kontribusi Yang mendapat manfaat dari PRK itu siapa? pengembang. Pengembang. Kok dikasih? Ya 15%-nya mana? Kok nggak dibuatkan peraturan sekalian? Justru pertanyaan saya, kenapa 15% itu gagal diwujudkan waktu itu? Karena kemudian 50% bukan dibahas di raperda itu, Pak. Lah kan gagal raperdanya, berhenti kan? Mandek ya. Mandek, karena mandek tuh dibuatkan pergub. Kok pergubnya hanya mengatur soal tata ruang, tidak mengatur yang diharapkan oleh gubernur waktu itu. Iya. Gubernur kan mengharapkan apa tuh waktu itu? Ya kontribusi itu 15%. Oke, kenapa tidak diwujudkan itu? Ada kesempatannya. Karena itu pertanyaan saya, kenapa itu gagal? Kenapa itu gagal? Kok malah ditimpakan ke kami sekarang? Loh, waktu itu ada waktu loh untuk mewujudkan. Ya. Wong, bayangkan PRK-nya yang untuk pengembang tidak berhasil saja diberikan pergub loh. Mas, pergub itu terbit tanggal 25 Oktober. 2016. Ya, Mendekati masa cuti kampanye kalau nggak salah. persis. Oke, itu diberesin. Tapi kenapa yang tadi kok gagal? Karena itu menurut saya justru itu harus dijelaskan. Mengapa 15? Pertama. Kedua, mengapa gagal? Dan mengapa tidak diberikan landasan hukum tempat lain? Bisa aja, oh nyatanya dibuatkan pergub, bisa kok sebagai pengganti. Karena itu, Mas, karena itu pertanyaan saya, kenapa 15%? Kenapa dasarnya itu perlu dikaji lagi? Apa benar ada dasarnya itu? Pemerintah itu kan bukan berdagang. Pemerintah itu menjalankan undang-undang, menjalankan peraturan. Untuk apa? Menghadirkan keadilan sosial. Jadi pemerintah itu bukan cari untung. Bukan, pemerintah itu adalah menghadirkan keadilan dengan cara menjalankan peraturan, termasuk membuat peraturan. Dengan alasan itulah kemudian Pak Gubernur mencabut raperda itu ya, pembahasan raperda itu yang 2 raperda. Ya, karena memang kita tidak ingin nanti tahu-tahu reklamasi bisa jalan terus, dihentikan. Rencananya akan ada raperda baru atau gimana? Itu kawasan daratannya nanti akan diatur lewat RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Itu dalam bentuk Perda. perda nanti ya, tetap perda ya, perda ya. Oke. Pak Gub, kembali ke sini, saya masih bingung yang perjanjian kerjasama itu isinya selain tadi kewajiban pengembang dan kewajiban Pemprov DKI, ada hal lain yang kemudian tidak bisa dibatalkan oleh pemerintah DKI? Kewajiban saja. Kewajiban saja ya? Ya, dan begini, cuman yang menjadi unik itu begini, Mas. Sebenarnya Pemprov DKI itu bisa menempatkan sebagai regulator, bukan sebagai pihak. Kalau pihak, kan pihak itu kan terkena kewajiban mentaati perjanjian. Iya kan? Oke. Ini yang dilakukan, dan perjanjiannya itu bukan antar pribadi tapi antar Bukan dengan institusi. BUMD, bukan dengan BUMD DKI, Bukan. tapi dengan Pemprov ya. Dengan Pemprov. Jadi perjanjian antara Pemprov dengan pihak pengembang. Dan perjanjian itu bersifat mengikat. Umurnya perjanjiannya terikat waktu kan mestinya. Berapa ya? Saya nggak ingat waktunya persisnya. Tapi HGB kemudian itu semua ada waktunya. Jadi kira-kira begini, Mas. Ini yang menarik dari persoalan ini adalah
untuk urusan lain di Jakarta, Pemprov itu 100% regulator. Untuk urusan reklamasi, pemerintah itu dijadikan sebagai pihak yang terikat oleh perjanjian kerjasama. Dan perjanjian kerjasama itu memiliki konsekuensi ditaati karena dia setingkat dengan undang-undang bagi pihak yang berjanji. Jadi kalau saya sama Mas Erwin bikin perjanjian kerjasama, meskipun isinya itu aneh, tapi saya dan Mas Erwin berkewajiban untuk mentaati. Nah, dalam hal reklamasi Jakarta ini, Pak Gup akan mengubah posisi Pemprov DKI, tidak lagi menjadi pihak tapi menjadi regulator. Ya, begini, itu sesuatu yang sekarang sudah menjadi perjanjian, Mas. Oh, nggak bisa ini ya? Perjanjian, dan itu mulai tahun 97. Jadi di dalam kepresnya, di dalam perdanya, kira-kira arah kebijakannya begini. Pemerintah provinsi ditugaskan melakukan reklamasi. Apabila Pemprov itu tidak bisa menjalankannya, maka bisa mengajak pihak swasta. Nah, cara mengajaknya dengan membuat perjanjian kerjasama. Nah, soal kepres tadi, kalau Pemprov DKI kemudian ditugaskan untuk membentuk reklamasi, sementara dari 17 hanya 4 yang Pak Gup yang sudah terbentuk lah, 4 pulau yang terbentuk ini. Bagaimana dengan 13 yang Pak Gup batalkan? Apakah itu tidak melanggar kepres yang di atasnya? Tidak. Penjelasannya gimana? Penjelasannya karena memang mereka dicabut izinnya, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya. Ada hukumnya, ada ini. Ya. Itu sebabnya, dan kira-kiranya kalau bisa jawab itu kecelik mereka. Karena ketika kita membentuk badan, semuanya mengira ini mau melanjutkan. Dipanggilin satu-satu datang semua. Bawa semua dokumennya. Itu sebabnya saya ditanyain nggak mau jawab waktu itu. Saya bilang pada semuanya, ini yang mengkritik saya, mengatakan saya akan meneruskan reklamasi, ini mengkritik imajinasinya sendiri. Dan kemudian mereka dicabut, mengapa? Karena tidak menjalankan kewajiban. Dan reklamasi ini, reklamasi itu sesuatu yang sesuatu yang bisa netral. Dia bisa positif, bisa negatif, tergantung tempat, Mas. Untuk teluk seperti Jakarta, Teluk Jakarta ini, kawasan pesisirnya mengalami penurunan permukaan tanah. Airnya Jadi naik. turun, tanahnya, air laut lebih tinggi. Lalu di selatan Jakarta itu ada pegunungan. Dan dari pegunungan sampai Jakarta itu mengalir 13 sungai menuju Teluk Jakarta. Sekarang Anda bayangkan coba, sudah permukaan pesisir pantainya rendah, lebih rendah daripada air laut, lalu 13 sungai mengirimkan air ke situ. Oke, itu saja dipompa sekarang. Bayangkan kalau di pesisir pantainya ditambah daratannya lebih panjang lagi. Oke, apa yang terjadi? Air itu akan kembali ke Jakarta. Jadi situasi hari ini di Jakarta itu berbeda dengan tahun 90-an saat ini dulu dibuat. Pada saat ini dibuat, Jakarta belum mengalami situasi seperti sekarang. Itu sama. Jadi sekarang itu kalau itu diteruskan, panjangnya bisa sampai 5 km. Tambahan daratannya. Terus air itu akan dipompa pakai apa untuk sampai ke laut? Wong sekarang saja dengan pesisir pantai yang ada, itu udah lebih rendah daripada permukaan air laut. Jadi kenapa saya mengatakan jangan diteruskan reklamasi? Karena ini berbahaya bagi masa depan Jakarta. Nggak, artinya kepres itu, kepresnya nggak salah waktu itu. Tidak salah. Tapi perkembangan zamannya adalah sekarang. Ya bukan salah, perpres ya perpres. Itu bukan benar atau kepres, salah. Tapi dengan situasi seperti sekarang, dan itu pun tidak pernah dilaksanakan sampai tahun 2015-an kan? Dan tidak masalah. Dan tidak masalah. Iya. Jadi kenapa sekarang jadi salah gitu? Saya nggak jalanin. Dari 1997 sampai 2015 juga tidak ada kegiatan. Dan Mas Erwin, kalau saja saya tidak menghentikan, dan mereka yang mau melakukan reklamasi itu mengerjakan, maka dalam 12 sampai 18 bulan itu jadi sebuah pantai. 12
2019 jadi Bukan, selama 12 bulan sampai 18 bulan itu bisa jadi pantai. Jadi kalau buat pantai begitu, yang 13 itu cukup 12 bulan sampai 18 bulan. Saya udah sekarang 1,5 tahun di sini. Itu saya hentikan. Kenapa ya? Supaya tidak jadi ini barang-barang ini. Kalau terjadi, efek lingkungan hidupnya buat Jakarta akan dahsyat. Nah, ada satu lagi, Mas. Kalau sekarang datang ke pulau itu, sekarang tidak lagi menjadi kawasan eksklusif. Itu yang saya katakan. Saya tidak ingin ada sejengkal tanah pun yang menjadi tempat di mana kedaulatan Republik ini dikompromikan. Sekarang tempat menjadi taman terbuka. Lahan itu terbuka. Saya tugaskan Jakpro untuk mengelola. Dibangun Jalasena. Jalasena itu seperti jogging track, bike track. Dan warga bisa masuk. Karena kawasan ini, lahan ini adalah milik DKI. Ada memang lahan-lahan yang menjadi miliknya pengembang, haknya pengembang. Karena cara kerjanya kira-kira gini kalau bahasa sederhananya, Mas. Mereka dapat tugas melakukan reklamasi, imbalannya berbentuk prosentase lahan yang bisa dimanfaatkan. Kayak tukang potong kambing kalau Idul Adha itu. dapat berapa persen? Dapatnya adalah dagingnya, dapatnya adalah kulitnya. Jadi tidak diberi uang. Ongkos reklamasinya mereka yang tanggung. Pembayarannya pemerintah dalam bentuk prosentase lahan untuk dimanfaatkan. Tapi kepemilikan daratan itu tetap ada DKI. Kalau tidak salah pengembang juga mempunyai kewajiban untuk membangun fasos-fasumnya di situ ya. Selain Tentu, dan itu semua yang kita yang ngatur. mereka yang bangun, Pemprov yang Dan itu semua nantinya akan harus diserahkan kepada Pemprov DKI. Jadi sebetulnya lahan yang nantinya akan mereka manfaatkan itu hanya 35% kira-kira. Yang sisanya itu adalah hal-hal yang kita kelola. Itu sebabnya bagi saya lebih baik Pemprov DKI itu menguasai 100% pulau ini daripada pulau ini menjadi atau kawasan ini, pantai ini menjadi tempat tertutup yang dikuasai oleh pihak swasta, tempatnya di tepi utara Jakarta, dengan pantai terbuka, kita tidak tahu lagi nanti lalu lintas orang di situ, kegiatan di situ. Nggak tahu apa yang tidak terjadi. terkontrol ya. Bukan hanya terkontrol, ini tempat sangat strategis di kawasan pusat perekonomiannya Indonesia. Itu kemarin total ada berapa bangunan Pak yang terbit IMB-nya? Lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Itu nanti ada kemungkinan tambah lagi atau? Tidak. Jadi ini perlu saya garis bawahi. Yang diberikan itu adalah pada bangunan yang memang sudah dibangun. Sudah dibangun. Dan ini mau nanti pergubnya diubah misalnya, ataupun PKS-nya diubah, itu prinsip hukum tata ruang tetap berlaku. Bahwa tidak berlaku surut. Tidak boleh sesuatu yang dibangun secara legal di kemudian hari dikatakan sebagai tidak legal. Nggak bisa itu. Jadi, ke depan tentu kita akan tata lagi. Nah, selain tadi ada rumah, tapi perumahan pemukiman ya tadi, pusat bisnis itu ya, yang 1.000 bangunan itu. Ada rumah, ada ruko. Ya. Nah itu kan kalau tidak salah dulu ada rencana untuk perumahan-perumahan untuk yang nelayan-nelayan itu. Ada di situ atau gimana itu? Kalau sampai sekarang kita belum mengatur yang ke depannya, Mas. Sekarang ini kita baru menunaikan apa yang menjadi perjanjian terkait dengan yang sudah dibangun. Yang belum kita belum atur lagi. Jadi kalau saya simpulkan tadi, kalau misalkan Pemprov DKI tidak menerbitkan IMB untuk 1.000 bangunan itu, Pemprov DKI akan diperkarakan hukum. Bukan hanya diperkarakan hukum. Kalau soal diperkarakan hukum kan bawa pengadilan. Ini kemudian berarti pemerintah DKI tidak mentaati prinsip-prinsip dasar di dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Maka dunia usaha jangan percaya sama Pemprov. Pengaruhnya ke situ ya. Jangan percaya. Nanti Anda jangan bikin perjanjian. Anda jangan percaya pergub. Karena demi popularitas politik itu semua dihancurkan. Lebih baik saya katakan ini. Dan saya menilai juga, Mas. Berapa besar sih yang sudah dibangun? 5%. Ya. Jadi masih ada 95%-nya ya. Persis.
Kan ini bukan seluruh pulaunya udah ada bangunan. Baru 5%, ya sudah 5% inilah ongkos atas pilihan kita tidak menghancurkan bangunan demi menghargai prinsip-prinsip dasar dalam pemerintahan dan prinsip hukum. Tapi kalau dari Pergub maupun perjanjian kerjasama itu dari Pulau D itu yang bakal dijadikan pusat bisnis hanya 5% atau ada berapa sekian persen? Intinya begini, menjadi hak mereka 35%. Intinya 35%. Dan itu kan diatur di PRK itu, Mas. Di Pergub 206 itu. 35% masih ada 30% lagi yang Masih ada hak mereka, 30%. dan itu Pemprov DKI tidak bisa mengotak-atik. Bukan hanya tidak bisa ngotak-atik, itu adalah imbalan mereka membangun daratan. Ini kan bukan daratan yang udah ada dari dulu-dulu. Butuh ongkosnya. Iya, mereka membangun itu dengan ongkos. Imbalannya apa? Dapat persentase lahan untuk dimanfaatkan. Lain ya, kalau kita mengatakan ini ada sebuah tanah luas di Rorotan gitu, atau tanah luas di Cengkareng gitu, maka kemudian kita leluasa. Kalau ini kan bangun daratan, ini hasil buatan. Pemprov DKI dapat lahannya itu, Pak. Pemprov DKI dapat lahannya itu, lahan pantai reklamasinya itu. Sementara pengembang dapat hak gunanya. Ya, seluruh lahannya milik DKI. Kemudian Pemprov DKI juga mendapatkan lahan yang untuk dipakai HGB-nya oleh DKI. Nah, itu ada. Tapi seluruh wilayahnya harus diserahkan kepada DKI pengelolaannya. Jadi sisa dari 35% 35 tadi itu kemudian dikelola oleh DKI. yang rencananya akan untuk lahan hijau, Macam-macam, betul. Dan lain sebagainya itu. Tapi secara pertanyaan gini, Pak Gub, pertanyaan awamnya adalah Pemprov DKI selain dapat lahan, dapat pemasukan dari reklamasi ini apa? Kalau pemerintah itu mendapatkan pemasukan itu dari pajak, Mas. Pajaknya. Pajak retribusi. Jadi semakin sebuah tempat itu berkembang kegiatan perekonomiannya, pajak kita makin tumbuh. Ya. Pak Gub, selain ini misalkan nih Pak Gub, ada kesempatan untuk mengubah Pergub 206. Kira-kira Pergub seperti apa yang akan Pak Gub buat nanti? Berdasarkan pengalaman saya ketika menyusun badan, saya tidak pernah sampaikan rencana, Mas. Oh gitu. Jadi tiba-tiba? Bukan tiba-tiba. Kenapa? Karena Anda lihat sendiri, wong canggih betul kok yang nyiapin ini semua. Nah, ini hanya berlaku untuk Pulau D kan? Ya. Yang pulau lainnya gimana? Belum diatur. Belum diatur. Jadi dan ini tidak sederhana, Mas. Kita ada proses di situ, tetapi kita lihat nanti. Intinya adalah tetap kita ingin sesuai peraturan dan sebesar-besar untuk publik. Dari satu hal, Mas, yang saya ingin garis bawahi. Tempat ini sekarang udah untuk publik, Mas. Tiga-tiganya ya, tidak hanya Pulau D aja. Enggak, yang lainnya kan belum bisa belum deh. kosong sama Masih sekali. kosong. Ya. Kemudian itu untuk publik. Dari sebelumnya eksklusif. Jurnalis aja nggak bisa masuk kok. Itu bedanya Pak Gub dengan sebelumnya. Ya, dan membuka itu nggak ada caci maki, nggak ada bentak-bentak, nggak ada. Saya senyum aja, Mas. Dibuka loh itu, dibuka. Jadi kita ingin nantinya ini semua diatur sehingga memberikan manfaat sebanyak dan kita nggak buru-buru kok. Kita nggak buru-buru. Tidak target setelah 5 tahun Pak Gub di periode pertama ini. Tidak ada yang khusus. Tidak ada sesuatu yang mengharuskan kita menyelesaikan kapan gitu, nggak ada. Kalau ini segera saya selesaikan, biar ini bagian dari masa lalu, sehingga saya tutup bukunya jelas. Nah ini kemarin. Tapi untuk pengembang yang pulau kita dan bersama itu tidak menuntut untuk segera dibuat peraturan itu? Belum. Tidak pernah ada tuntutan. Seperti yang di Pulau D ini, tiba-tiba belum ada. Belum ada ya. Nanti kan tadi bincang-bincang kita, belak-belakan kita dengan Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menjawab dengan gamblang soal reklamasi Teluk Jakarta. Kita akan bertemu di kesempatan lain. Salam. Pak Gubernur, terima kasih. Sip, sama-sama.